Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode yang ke-62 ini. Sekarang kita sebelum membahas takwil dalam bentuk rangkaian-rangkaian narasi yang berurutan. Nah, sekarang kita membahas dulu beberapa ada pertanyaan di TikTok saya tentang berbagai macam informasi yang mungkin bisa kita jelaskan secara Quran, artinya pertanyaan menurut pendapat orang dan bagaimana tentang kata Tuhan. Nah, ada yang menanyakan katanya gini, kira-kira katanya gini, jika dulu Tuhan ingin menyatakan dia ada, nah Tuhan itu selalu menurunkan mukjizat. Nah, mukjizat itu tidak dapat dibantah oleh manusia ketika itu, kan karena pada waktu itu kan manusia belum memiliki ilmu pengetahuan. Jadi manusia bisa aja katanya istilahnya tanda kutip dibohong-bohongin Tuhan gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk peristiwa alam, laut terbelah, terus adanya kelahiran Isa Al-Masih dan segala macam gitu. Nah, sekarang ini kan manusia sudah pinter katanya. Nah, manusia sudah pinter, semuanya bisa dijelaskan. Nah, sekarang kenapa Tuhan tidak menurunkan mukjizat lagi gitu. Nah, terus dikatakan kok Tuhan malah menyembunyikan dirinya ketika manusia sudah mampu memikirkan tentang seluruh peristiwa alam. Nah, mengenai hal ini mungkin saya ingin tegaskan dulu bahwa berdasarkan kata Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membicarakan atau memberikan mukjizat. Nah, walaupun kita sekarang sering mengatakan itu mukjizat yang diberikan Tuhan. Nah, Tuhan malah sendiri tidak pernah mengatakan ada mukjizat. Silakan cek di dalam Al-Quran. Nah, Tuhan itu mengatakan semua fenomena tanda-tanda alam itu disebut Tuhan sebagai tanda, sebagai al-ayat, bukan mukjizat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini atau di dalam diri manusia itu adalah ayat. Nah, al-ayat ini di dalam Al-Quran ini merujuk pada semua fenomena, baik yang diketahui, belum diketahui, maupun yang akan sedang kita usahakan untuk mengetahui. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu yang Allah katakan al-ayat ini, Allah katakan suruh mikir gitu. Nah, Allah tidak pernah mengatakan ada mukjizat. Nah, ayat-ayat fenomena-fenomena itu Allah katakan suruh mikir. Semuanya itu tunduk pada hukum-hukum wujud objektif. Nah, jadi terus dikatakan lagi, lah itu kan Isra Mi'raj. Kan katanya semua orang bilang itu kan mukjizat. Nah, itu gimana katanya? Nah, kan kita tinggal lihat aja, itu kan kata orang. Nah, kalau kita lihat kata Tuhan, sekarang kalau kita lihat kata Tuhan, coba lihat kata Tuhan di surah Al-Isra ayat 1. Nah, itu kan Allah katakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi semua yang terjadi itu Isra Mi'raj yang terkait itu juga ayat kami. Allah tidak katakan min mu'jizatina misalnya. Nah, itu Allah katakan ayat. Terus tetap dikejar lagi. Lah, Nabi kan pernah ke surga. Ke surga katanya. Lah, kita lihat dulu, surga ini kan di dalam bahasa Arabnya jannah. Jannah ini kan bisa arti sesuatu tempat yang ada di dunia ini, bisa jadi nanti suatu lokasi yang dijanjikan Allah di alam akhirat. Nah, kalau dia tempatnya di dunia ini, itu tetap namanya al-ayat, itu namanya fenomena. Nah, sekarang kita cek. Nah, kalau begitu bagaimana
Kita cek bagaimana Nabi yang katanya ke surga itu, yang katanya ke Sidratul Muntaha. Nah, bukankah itu mukjizat? Lah itu kan kata orang. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau kita lihat silakan buka di surat An-Najmi ayat 18. Nah, di situ kan Allah katakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, itulah ayat-ayat yang sangat fantastis. Tapi Allah menyatakan itu ayat. Allah tidak pernah mengatakan itu mukjizat. Nah, tapi nggak puas gitu. Terus tanyain lagi loh. Oh, gimana kelahiran misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu kan termasuk mukjizat karena nggak ada orang tuanya, terus Maryam bisa hamil. Nah, Maryam bisa hamil gitu. Nah, apakah kelahiran ini dianggap merupakan mukjizat juga atau ayat? Nah, kan tinggal lihat ayatnya. Nah, kita lihat apa kata Tuhan ketika Maryam bingung, dia tidak bersuami, kok bisa hamil, ketika Jibril datang menginformasikan kepada Maryam. Nah, kalau kita lihat di surah Maryam ayat 21, kan di situ dikatakan walinaj'alahu ayat. Kami jadikan itu ayat linnas, bagi manusia. Nah, agar kami jadikan ayat bagi manusia. Nah, di situ di Al-Qur'an Allah juga mengatakan ayat. Nah, ini jadi demikian juga misalnya kalau kita lihat lagi ketika Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu kan dikatakan Nabi Isa mempunyai mukjizat. Nah, itu kan istilah kata orang gitu. Nah, kalau kita konsekuen menggunakan apa kata Tuhan, kan kita tinggal rujuk kepada Al-Qur'an. Dari awal Allah sudah wanti-wanti, orang yang punya otak, punya ilmu itu, mbok ya tundukkan otak kamu tuh pada Al-Qur'an, kata Allah. Kan gitu. Al-Hajj ayat 54 itu, ya tundukkan di situ. Karena apa? Karena itu Tuhan karena ayat-ayat itu petunjuk dari aku, kata Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi di Ali Imran ayat 50. Nah, di situ kan Isa mengatakan aku datang aku datang kepada kalian ini bi ayatim mir rabbikum, dengan ayat-ayat yang diberikan oleh Tuhan kalian. Jadi semuanya ayat. Allah tidak pernah mengatakan mukjizat. Tapi sekarang kita selalu berbicara tentang mukjizat. Nah, jadi bagaimana di zaman modern yang katanya tadi Tuhan bersembunyi? Ya, Allah tetap nggak bersembunyi. Allah turunkan ayat juga. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Nah, di alam modern ini di mana sains semakin maju berkembang, manusia makin pinter, Allah menurunkan al-ayat, yaitu Al-Qur'an yang kita lihat dan sekarang. Silakan buktikan, kata Allah, aku itu ada atau tidak. Nah, jadi siapa yang bilang bahwa di alam modern ini tadi katanya bahwa Tuhan itu bersembunyi tanpa memberikan informasi kepada manusia. Lah, itu Al-Qur'an yang ada itu kan ayat juga. Makanya kita harus kembali kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Tundukkanlah semua pemikiran kita, tindakan kita, dan penilaian kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Saya kira cukup sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.